Satu orang pelaku begal sepeda motor babak belur dihajar warga yang berhasil menangkapnya saat membawa sepeda motor korban di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang merupakan pelajar dibegal oleh pelaku yang berjumlah 3 orang saat melintas di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Korban yang sedang mengendarai motor tiba-tiba dipepet dan diberhentikan secara paksa dengan ancaman akan ditembak. Merasa takut, korban pun menyerahkan kendaraan roda 2 dan telepon genggamnya ke para pelaku. Pengguna jalan lain yang melihat korban menangis di pinggir jalan langsung berupaya mengejar para pelaku. Pelaku pun berhasil ditangkap warga setelah lari sejauh 1 km membawa motor curian. 1 pelaku ditangkap sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri. Motor itu di situ, jadi kan saya terawat. Ada yang di belakang, ada orang, 2 orang yang liatin dan mengejar. Teriak-teriak? Ya iya, teriak-teriak kata di sini begal ya. Di sini tertangkap sama orang itu. Untuk proses hukum, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Duel antara sopir angkot dengan terduga pelaku begal ini terjadi di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban yang tak membawa senjata berusaha melawan pelaku yang berulang kali mengayunkan senjata tajam jenis celurit. Seorang kakek yang melihat duel di pinggir jalan raya ini berupaya melerai dari jauh. Namun pelaku yang kalah terus menyerang sopir angkot hingga tersungkur dan merampas tas yang dibawanya. Usai menyerang korban, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam gang yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba dia turun di berantem kayak pukul-pukulan pakai senjata tuh. Ternyata korban yang dibocok-bocok itu supir angkotnya. Setelah pelaku menghilang, warga pun berdatangan untuk menolong korban. Pelaku diduga berpura-pura menjadi penumpang dan coba membegal pengemudi angkot saat kondisi penumpang telah kosong. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Dua pria, Rizky dan Billy, menjadi puncak kesalahan warga di pos keamanan RW 12 Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya babak belur dihajar massa lantaran menjamret telepon genggam seorang perempuan. Korban dijamret saat berboncengan motor dengan temannya sambil bermain telepon genggam. Korban pun berteriak histeris terhadap kedua pelaku hingga menarik perhatian warga. Massa yang mendengar teriakan langsung memburu kedua pelaku. Ditemani Limas dan juga pengurus RW menghalau amukan massa, lalu dibawalah ke pos RW 12. Berikut ada perempuan 2 orang yang mengaku dijamret handphonenya. Kedua pelaku bersama korban berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Di Probolinggo, Jawa Timur, terduga pelaku jamret NH warga Nguling, Pasuruan menjadi bulan-bulanan warga di desa Kalikajar, Paiton. Pelaku diamuk karena menjamret kalung seberat 20 gram milik seorang nenek berusia 73 tahun warga desa setempat. Aksi main hakim sendiri ini terus berlanjut dari lokasi hingga balai desa dan terhenti setelah pelaku dievakuasi ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Paiton. Kejadian bermula saat korban berteriak jamret dan pelaku yang hendak kabur motornya terjatuh. Warga yang mengetahui teriakan nenek tersebut spontan mendatangi lokasi. Waktu kejadian itu ngambil barang, pelakunya itu sempat jatuh. Yang diambil apa, Pak? Kalung kurang lebih itu seberat 20 graman. Kini polisi masih memeriksa terduga pelaku dan meminta keterangan saksi untuk pendalaman kasus. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, aksi penjamretan menimpa seorang emak-emak yang sedang berdiri di dekat rumahnya di Jalan Kenanga Indah, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Minggu dini hari.
Modus pelaku jambret adalah berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Ketika si emak mengarahkan detail alamat, penjambret turun dari motornya dan mendekati emak-emak, lalu mengambil paksa kalung dari leher korban. Korban yang kaget hanya bisa berteriak minta tolong melihat pelaku kabur dengan cepat menggunakan motornya. Kejadian ini mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan orang tidak dikenal. Warga menangkap seorang wanita saat beraksi mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saat diinterogasi, pelaku mengaku beraksi bersama beberapa orang temannya. Diduga pelaku merupakan bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang belakangan memang meresahkan. Pelaku yang sudah ketangkap basah ini tak dapat mengelak lagi. Demi terhindar dari aksi main hakim sendiri, pencuri ini akhirnya diserahkan warga ke pihak berwajib. Kabupaten Mandailing Natal di beberapa tempat pusat perbelanjaan, ada di minimarket, ada di tempat penjual baju dan sebagainya. Sebelumnya aksi komplotan emak-emak pencuri sudah beraksi di sejumlah minimarket di Mandailing Natal. Aksi mereka yang terekam CCTV minimarket ini dilakukan secara terorganisir dengan berbagi tugas mulai dari eksekutor hingga berperan mengalihkan perhatian dan mengamati situasi sekitar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat mencuri sejumlah sepeda motor di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi mama menggasak sepeda motor ini sempat direkam CCTV di 7 lokasi. Modus pelaku yakni mencari sasaran sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dalam kondisi kunci menempel. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor dan menggadaikannya kepada penadah. Kini pelaku telah ditangkap oleh Reskrim Polsek Bancar. Tindak kriminal itu dilakukan pelaku lantaran terlilit hutang bank pelicin atau jasa kredit keliling. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian. Polisi masih terus berusaha melakukan pengembangan dan mencari penadah yang menerima gadai sepeda motor dari pelaku. Barang bukti sementara ada 6 unit sepeda motor, nah ini ada di depan. Dan kok nekat nyuri motor itu kenapa? Karena terlilit hutang. Akibat perbuatannya, ibu rumah tangga tersebut dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Digerebek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang kerap terjadi di sekitar kita. Pemirsa, beraksi di 80 TKP, 2 DPO pencuri spesialis bobol rumah tak dapat terkutik saat dibekuk petugas di tempat persembunyiannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, penangkapan pencuri rumah dengan pemberatan yang juga pernah terjadi di Kota Bengkulu diwarnai dengan letusan tembakan dan isak tangis dari istri pelaku. Aksi kejar-kejaran tim Klewang Satreskrim Polresta Padang dengan pencuri spesialis rumah terjadi di daerah Batangkajai, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Dengan cekatan, petugas akhirnya dapat menangkap tersangka yang kabur menuju kawasan pantai. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan menciduk rekannya yang bernama Rory alias Kolor yang berada tidak jauh dari lokasi. Kedua residivis kambuhan yang sudah 8 kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian ini langsung diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku telah melakukan aksi pencurian dengan cara membobol rumah warga di 80 TKP di wilayah Kota Padang. Memetakan dari wilayah TKP, kemungkinan memang sudah menjadi target karena yang bersangkutan melakukan aksinya di seputaran daerah Teluk Bayur sampai ke Gunung Situ, daerah-daerah yang bisa dilakukan pencurian sama mereka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan.
Penangkapan pencuri dengan pemberatan yang dilakukan tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu diwarnai insiden tembakan peringatan. Pelaku yang tengah membuat pondasi rumah ini pun akhirnya pasrah, sementara istrinya terus menangis histeris saat menyaksikan suaminya diborgol dan dibawa ke mobil petugas. Warga Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu ini berurusan dengan polisi setelah melakukan aksi pencurian dengan pemberatan dengan cara membobol rumah warga Jalan Halmahera, Kota Bengkulu pada 17 Desember 2024 lalu. Akibat ulah pelaku, korban kehilangan sepeda motor, emas, uang tunai, dan ponsel dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia beberapa tahun silam. Dalam aksinya pelaku tidak sendirian, melainkan turut serta mengajak adiknya yang juga seorang residivis kasus serupa. Kasus pencurian dengan pemberatan tersebut, pelaku sudah berhasil kita amankan, di mana kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang merupakan juga saudara kandung, kakak beradik, di mana mereka juga residivis. Ya, dengan kasus yang sama juga, malah pernah residivis kasus 338. Kedua juga diduga terlibat aksi kejahatan lainnya di Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Akibat terlilit pinjaman online, seorang mantan manajer nekat merampok SPBU menggunakan pistol mainan. Sementara itu pemirsa, di Pindrang, Sulawesi Selatan, seorang pria merampok kantor koperasi menggunakan pisau. Rekaman kamera CCTV menangkap aksi perampokan di sebuah SPBU di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang menggunakan atribut ojol coba menodongkan senjata yang dibawanya kepada kedua penjaga SPBU, kemudian mengambil uang hasil penjualan bensin senilai 50 juta lebih dan kabur. Mirisnya pelaku yang beraksi seorang diri ini adalah mantan manajer SPBU itu sendiri. Tak butuh waktu lama, polisi yang bergerak cepat berhasil mengamankan pelaku bernama Imam Akbar, sang mantan manajer, beserta barang bukti uang tunai dan senjata yang digunakan pelaku. Dari hasil penyelidikan, senjata api yang digunakan pelaku merupakan sebuah korek api. Pelaku melakukan pencurian karena terjerat pinjaman online. Telah kami identifikasi adalah merupakan sejenis korek api karena terlilit pinjaman online atau memiliki hutang yang dipinjam melalui pinjaman online. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP atas tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Tengah viral, seorang pria misterius tiba-tiba mendatangi kantor koperasi Al-Asor di Kecamatan Salo, Kecamatan Watang Sabito, Pindrang, Sulawesi Selatan, dan menodong seorang karyawan wanita yang tengah tidur dengan pisau. Pelaku juga menyerahkan tas kresek kepada sang karyawan dan diminta untuk mengisinya dengan uang. Pelaku terus mengancam dengan pisau agar karyawan menunjukkan lokasi uang berada. Karyawan yang ketakutan lalu menunjukkan lokasi uang dan pelaku berhasil membawa 1,3 juta rupiah. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan karyawan, namun akhirnya pelaku bisa kabur. Peristiwa terjadi saat karyawan pria sedang ibadah sholat Jumat. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diseret oleh anggota polisi saat baru saja keluar dari rutan Kolaka. Ibu dengan 1 anak tersebut kembali masuk rutan karena dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Tidak kooperatif, Pak. Kenapa bisa? Ini anakku sudah harusnya bebas. Penyelidikannya seperti apa? Momen bahagia berubah menjadi petaka. Baru saja melangkah keluar dari rutan Kolaka, Vira, ibu dengan 1 anak ini diseret sejumlah anggota polisi Polres Kolaka kembali masuk ke rutan. Vira kembali dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Mia. Pihak keluarga menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi ini. Keluarga Vira mempertanyakan penetapan tersangka yang tidak pernah disampaikan ke pihak keluarga.
Sebagai orang tua saya tidak terima Pak, anak saya diseret-seret. Anak saya diseret-seret seperti dia penjahat kelas kakap. Nggak sampai pikiran saya anak saya dijadikan tersangka kembali. Saya bilang, kenapa ini Pak? Nah ini Bu, sudah ditetapkan lagi sebagai tersangka. Saya bilang, kenapa langsung maksudnya seperti itu toh? Nggak ada maksudnya komunikasi, tidak ada apa, langsung dia ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Kasihumas Polres Koraka membantah tudingan bahwa anggotanya bertindak kasar, melainkan sudah sesuai prosedur. Menurutnya, penahanan kembali dilakukan karena laporan penganiayaan yang sama dengan kasus sebelumnya. Alasan dilakukan penahanan saudari V dikhawatirkan melakukan kembali perbuatan tindak pidana dikarenakan saudari V pada saat proses mediasi mengeluarkan pernyataan bersifat ancaman. Saudari V melakukan penyerangan terhadap saudari M yang mana dari itu ada potensi yang mengancam keselamatan. Sementara itu, polisi mengakui laporan tersangka Vira terhadap terlapor Mia hingga saat ini belum dituntaskan dan masih dalam penyelidikan meskipun insiden itu terjadi pada Juli 2024 lalu. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mutarudin melaporkan. Seorang wanita single parent pemirsa ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kasur tempat tidur. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Grab.